Halo Sobat Belajar, masih dengan Kamega dan sekarang kita ada di sesi Ayo Nanya. Sesi di mana kakak sebagai tutor belajar akan menjawab pertanyaan dari Sobat Belajar nih. Nah, buat Sobat Belajar yang mau mengirimkan pertanyaan juga bisa dengan cara ketik format pertanyaannya, ketik nama, spasi sekolah, spasi mata pelajaran, dan spasi pertanyaan Sobat Belajar dikirimkan ke nomor WhatsApp 0812 8021 3318. Jangan lupa format pertanyaannya, ketik nama, spasi sekolah, spasi kelas, spasi mata pelajaran, dan spasi pertanyaan Sobat Belajar dikirimkan ke nomor WhatsApp 0812 8021 3318. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Sobat Belajar di rumah, kakak review-review materinya ya. Barangkali Sobat Belajar mau nanya, tapi tadi aku mau nanya apa ya, lupa gitu. Nah, ini kakak review lagi untuk mengingatkan kalau Sobat Belajar tuh mau nanya tentang hal ini loh gitu. Jadi tadi kita sudah sama-sama membahas ya mengenai sejarah adanya uang. Pertama, sejarah bentuk uang dulu nih. Dulu banget tuh kita mengenal dengan sistem barter sebelum akhirnya adanya uang. Kemudian berevolusi menjadi uang atau sistem pembayaran dengan menggunakan kerang ya. Nah, karena kerang tuh pada saat itu dinilai memiliki nilai yang besar gitu, maka akhirnya dijadikan sebagai alat pembayaran pada zaman itu. Kemudian berevolusi lagi menjadi uang logam. Dari uang logam berevolusi lagi menjadi uang kertas, dan yang sekarang uang elektronik. Kemudian kalau sejarah adanya uang di Indonesia itu sendiri dimulai pada zaman kerajaan Hindu-Buddha pertama kali ada di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha itu, masyarakat Indonesia menggunakan uang dengan bahan logam. Nah, itu kalau misalkan Sobat Belajar mau tahu atau mau lihat nih bentuk asli dari uang logam itu sendiri gimana sih? Tadi kakak udah bilang ya, bisa aja nih langsung datang ke Museum Bank Indonesia nih. Nanti di sana ada beberapa tampilan dari uang-uang zaman dahulu sampai uang yang sekarang. Kemudian dari zaman kerajaan Hindu-Buddha datang nih bangsa Tiongkok, itu membawa namanya uang kepeng Cina, uang yang berbahan dasar tembaga. Kemudian setelah bangsa Tiongkok hadir, datang nih bangsa Portugis ya. Kemudian datang nih VOC dari Belanda yang akhirnya menjajah Indonesia. Pada zaman VOC itu kita menggunakan mata uang itu namanya mata uang dukat. Nah, yang terakhir negara Inggris nih. Negara Inggris membawa mata uang rupiah atau rupi. Nah, itu yang menjadi dasar dari kata rupiah. Nah, tadi juga kakak sempat menjelaskan pengertian dari uang ada dua ya, pengertian menurut ahli. Kemudian setelah pengertian ada loh beberapa fungsi uang. Ada fungsi asli dan turunan. Kalau fungsi aslinya itu sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Kemudian kalau fungsi turunannya itu sebagai alat pemindah kekayaan, terus alat penambah atau penimbun kekayaan, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian tadi juga ada beberapa jenis uang. Jenis uang dibedakan lagi menjadi beberapa bagian atau beberapa golongan lagi ya. Tadi ada uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan, bahan dasar uangnya, kemudian ada negara berdasarkan negara yang mengeluarkan itu siapa gitu. Nah, itu tadi sudah sama-sama kita lihat nih contoh-contohnya. Jadi Sobat Belajar udah terbayang ya, uang-uang tersebut itu masuk ke kategori atau jenis yang mana sih? Nah, ternyata udah ada pertanyaan yang masuk nih dari Arsita. Arsita dari SMA 104. Halo Arsita. Nah, Kamega akan menjawab pertanyaan Arsita yang bunyinya, Kak, zaman orang tua saya masih kecil nih, uang 500 masih bisa beli makanan, tapi sekarang kenapa nggak bisa ya, Kak? Nah, menurut kakak itu kenapa? Nah ya, mungkin nih, zaman dulu nih, zaman orang tua kami juga masih kecil, uang 500 tuh nilainya gede banget, bisa buat beli bakso dan yang lain-lainnya. Tapi sekarang uang 500, beli ciki aja belum tentu dapat nih, dengan uang 500 perak tersebut. Kenapa uang 500 itu sekarang nilainya malah jadi kecil, padahal zaman dahulu itu nilai uang 500 itu gede banget ya, atau berarti banget deh uang 500 itu bisa buat beli makan apa aja. Karena nilai uang atau rupiah di Indonesia itu semakin lama itu mengalami penurunan gitu. Maksudnya dalam artian tadinya uang 500 itu besar. Nah, kemudian pada zaman sekarang uang 500 ini menjadi kecil. Nah, sekarang mungkin uang 100.000 ya yang ternilai sangat besar gitu kalau berdasarkan uang-uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, itu uang rupiah itu mengalami penurunan nilai. Nah, nanti mengenai kenapa sih penurunan
uang rupiah tersebut bisa terjadi. Nah, itu mungkin nanti akan dibahas ya, atau dipelajari lagi nih kalau misalkan Arsita nanti memasuki perguruan tinggi gitu. Nah, nanti itu ada bab yang mengenai tentang rupiah tersebut, kenapa bisa turun dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya tuh kayak gitu, uang atau nilai rupiah itu mengalami penurunan. Tadi 500 itu dia harganya sangat gede, itu sekarang 500 jadi sekarang harganya sangat kecil atau nilainya sangat kecil. Gitu Arsita pertanyaannya. Semoga jawaban kakak udah bisa membantu atau menjawab pertanyaan dari Arsita ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua nih yang masuk ke kakak, ada pertanyaan dari Adam. Adam dari SMAN 9 Depok. Halo Adam. Pertanyaan Adam bunyinya, kenapa akhirnya orang beralih dari sistem barter menggunakan pembayaran dengan sistem uang ya kak? Nah gini Adam, menurut sumber-sumber yang pernah kakak baca atau buku-buku yang kakak baca gitu ya, mengenai kenapa sih masyarakat itu beralih dari sistem barter menggunakan sistem pembayaran dengan uang. Karena masyarakat menilai dengan sistem barter itu tuh sulit banget terjadi karena susah menemukan orang yang mempunyai keinginan yang sama gitu dengan kita. Karena barter itu kan sistemnya tukar-menukar, berarti intinya harus mau sama mau gitu kan. Nah susah nih untuk menemukan orang yang punya keinginan atau kebutuhan yang bisa ditukarkan dengan keinginan atau kebutuhan yang kita butuhkan juga nih gitu. Nah akhirnya karena sulitnya menemukan orang dengan keinginan atau kebutuhan tersebut, makanya akhirnya masyarakat tuh beralih menggunakan uang dengan kerang tadi ya, uang kerang yang kakak sebutkan di sejarah tampilan uang gitu. Nah jawaban Kak Mega ini udah menjawab pertanyaannya Adam belum? Kakak harap sih udah menjawab ya pertanyaannya Adam. Nah oke. Gimana nih, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya yang masuk? Masih kakak tunggu nih, karena baru ada 2 pertanyaan. Tadi kan materi banyak banget ya mengenai sejarah, pengertian, dan yang lain-lain. Wah ternyata udah masuk nih pertanyaan dari Yuyun. Yuyun dari SMA Dharma Karya. Bunyi pertanyaannya, sekarang sudah jarang ditemukan nih orang menggunakan uang logam. Apakah nanti uang logam juga akan ditarik ya kak keberadaannya atau peredarannya? Nah Yuyun, jawaban Kak Mega mengenai pertanyaan Yuyun itu, iya ada kemungkinan nanti uang logam itu akan ditarik sama Bank Indonesia peredarannya. Karena dilihat nih sama Bank Indonesia atau pemerintah, masyarakat udah nggak pakai lagi uang logam tersebut, tapi dilihat atau dinilainya itu kalau misalkan masyarakat udah sama sekali nggak pakai uang logam. Kalau misalkan dinilai masih beberapa orang nih yang masih menggunakan uang logam nggak akan ditarik peredarannya dari masyarakat. Tapi kalau memang nanti benar-benar sudah sama sekali nggak ada yang pakai, nah nanti uang logam itu bisa ditarik. Sama kayak uang pecahan 50 perak ya, uang logam pecahan 50 perak. Sekarang kayak kakak udah nggak nemuin deh adanya uang pecahan 50 perak gitu. Nah karena itu uang pecahan 50 perak itu kan udah nggak ada sama sekali yang pakai, makanya ditarik sama Bank Indonesia peredarannya. Setelah ditarik sama Bank Indonesia, kemudian nanti Bank Indonesia akan menghancurkan uang atau memusnahkan uang tersebut. Nah untuk masalah itu tuh penarikan peredaran uang nanti akan dibahas lebih lanjut di next week ya Yoyon gitu. Nah itu untuk jawaban Yoyon yang itu, ada kemungkinannya uang logam nanti akan ditarik oleh Bank Indonesia atau pemerintah peredarannya. Gimana nih? Semoga jawaban Kak Mega udah menjawab ya pertanyaan dari ketiga Sobat Belajar tadi yang mengajukan pertanyaan kepada kakak. Nah Sobat Belajar, nggak kerasa sekarang kita udah ada di penghujung sesi. Buat Sobat Belajar yang telah mengajukan pertanyaan, nah terima kasih banget nih. Terus buat Sobat Belajar yang ngerasa, Kak aku udah ngajuin pertanyaan tapi kok belum dijawab ya sama kakak-kakak tutor, coba diperhatiin lagi. Kira-kira pertanyaan atau format yang diajukan itu udah sesuai atau belum ya sama format yang disediakan sama pihak Ayo Belajar. Nah, Sobat Belajar juga punya kesempatan buat bertanya di sesi live class selanjutnya dengan tutor belajar yang lainnya juga. Nah, caranya dengan cara Sobat Belajar ya udah tonton aja nih video live class di sesi-sesi selanjutnya dan siapkan pertanyaan yang ingin diajukan. Terus ketik format pertanyaannya yang sesuai dan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang sesuai juga. Oke, kalau gitu Tutor Belajar Kak Mega pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kakak sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna dan bermanfaat untuk Sobat Belajar di rumah ya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Mau tahu lebih lanjut? Tonton videonya ya di www.ayobelajar.com.
atau download aplikasinya di Google Play Store.